Shalom, selamat pagi saudaraku, sahabat LCD Ministry. Bagaimana kabar di pagi hari ini? Saya percaya kita semua ada dalam keadaan baik dan sehat. Berjumpa lagi dengan saya dalam renungan pagi. Mari persiapkan diri kita untuk mendengarkan suara Tuhan. Sebelumnya mari bersaat teduh dan berdoa bersama dengan saya. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan oleh karena anugerah-Mu sehingga kami boleh datang di pagi hari ini menghadap tahta kekudusan-Mu. Setelah sepanjang malam Tuhan jaga, lindungi dan berkati kami. Bapa yang baik, sebelum kami melakukan segala kegiatan dan aktivitas kami memohon berkat melalui kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami siap mendengar, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudaraku, sahabat LCD Ministry, ayat firman Tuhan di pagi hari ini diambil dari Lukas 15 ayat yang ke-20 yang berkata, ketika masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Pagi hari ini, tema renungan saya beri judul Hati Bapa. Tentunya kita semua sangat tahu persis dengan cerita si bungsu atau cerita anak yang hilang ya. Mungkin sebagian dari kita akan berkata, wah ini adalah anak durhaka ya. Ketika menerima warisan, tiba-tiba dia menjual dan akhirnya dia pergi meninggalkan ayahnya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, melalui renungan pagi ini kita diajak untuk mengenal hati seorang bapa, yaitu hati yang penuh dengan belas kasihan. Sama seperti kita, ketika mungkin anak kita pergi meninggalkan kita, lari dari rumah setelah dia menjual harta atau warisan yang diberikan kepadanya, pastilah sebagai orang tua kita akan kepikiran. Dan kita berharap suatu saat anak yang hilang atau anak yang pergi meninggalkan rumah itu akan kembali. Walaupun mungkin kita memperlihatkan tanda marah, walaupun kita geram, kita kesal, tetapi sebenarnya jauh di lubuk hati kita mengharapkan anak yang mungkin sudah melakukan kesalahan, memberontak terhadap kita, bahkan mungkin sudah mempermalukan kita, agar supaya dia sadar dan dia kembali. Secara ringkas beginilah cerita dari si bungsu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, terkadang kita juga melakukan kesalahan. Kita yang sudah menerima anugerah dari Tuhan, kita yang sudah menerima kebaikan dari Tuhan, kita yang sudah menerima berkat-berkat dari Tuhan, seringkali kita melakukan kesalahan. Nah, Tuhan ingin ketika kita melakukan kesalahan atau ketika kita melakukan pelanggaran, atau lebih ekstrim dikatakan ketika kita sudah melakukan dosa, sadarlah, bertobatlah, dan kembali kepadanya. Namun ada sebagian orang-orang manusia yang ketika melakukan kesalahan, melakukan dosa, dia berkata, apakah saya pantas ke gereja? Sepertinya saya tidak pantas lagi datang ke gereja. Saya tidak pantas berdoa karena dosa-dosa saya sudah terlalu berat. Sepertinya semua sudah terlambat. Saya merasa terlalu kotor, terlalu compang-camping dan tidak layak untuk kembali menerima anugerah keselamatan yang Tuhan berikan bagi saya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya pribadi tidak kompromi dengan dosa. Begitupun Tuhan tidak kompromi dengan dosa. Tetapi dari pembacaan atau dari renungan pagi ini kita mau belajar bahwa ketika kita merasa kita salah, kita mau bertobat, jangan menunda-nunda waktu untuk kita datang kepada Tuhan. Jangan beri peluang kepada iblis. Jangan kita berpikir bahwa kita adalah manusia yang paling buruk, paling berdosa, dan jangan kita berpikir bahwa tidak ada tempat lagi. Dan jangan juga kita berpikir bahwa Tuhan tidak akan pernah menerima kita. Jauhi pola pemikiran seperti itu.
Karena iblis akan berpesta pora dalam pikiran kita, dan dia akan terus-menerus menuduh kita, dan itu akan semakin parah. Itu adalah satu kesukaan iblis dalam menjatuhkan kita. Sekaligus iblis akan menjauhkan kita dari Tuhan. Ada sekian banyak orang yang sudah pernah bertemu dengan saya yang memiliki cara pandang seperti itu. Ketika saya berdosa, maka saya tidak layak lagi kembali kepada Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, cerita si bungsu ketika dia sudah menjual harta kekayaan atau warisan yang diberikan oleh ayahnya, kemudian dia pergi ke satu kota, kemudian dia berfoya-foya dan menghabiskan uangnya. Dia kemudian merasa sangat terpuruk, dia mengalami hal yang buruk. Saudara, pada akhirnya dia sadar dan dia kembali. Memang dalam hal tertentu, saudara, kita berpikir bahwa Tuhan itu sangat kejam. Tuhan itu bisa menghukum manusia. Tetapi Tuhan akan menghukum manusia jika manusia itu tidak bertobat ketika diberikan kesempatan. Tapi saudara, saya mau katakan, apakah Tuhan senang ketika dia menghukum kita? Apakah Tuhan tertawa ketika melihat kita disiksa dalam api neraka? Sama sekali tidak. Tuhan akan sangat sedih jika itu terjadi. Hatinya akan menangis perih. Dia sudah merelakan Yesus Kristus untuk turun ke dunia menyelamatkan kita. Dan jika kita masih saja berakhir di ujung yang buruk itu, maka semua pengorbanan Tuhan yang begitu lembut, yang begitu mengasihi kita dengan kasih yang begitu besar, tentunya sia-sia belaka. Kita yang berumur dosa seringkali merasa bahwa diri kita ini kotor, bagaikan gelendangan yang merasa tidak layak masuk ke dalam sebuah restoran mewah. Pernahkah saudara melihat gelendangan atau pengemis yang diusir keluar agar para tamu yang makan tidak terganggu di dalam sebuah pesta atau di sebuah restoran? Itu pemandangan yang biasa kita lihat jika mungkin kita masuk ke tempat mewah. Sikap kebanyakan manusia adalah cenderung menghakimi sesamanya. Betapa mudahnya untuk melihat dosa pada diri orang lain, sementara untuk menyadari dosa sendiri sulitnya bukan main. Bahkan Yesus pun pernah menegur sikap seperti itu. Yesus berkata dalam firman-Nya, "Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui?" Saudara, memang ketika kita melakukan dosa, ketika kita melakukan pelanggaran, orang-orang akan menilai kita, mereka akan menjauh dari kita, bahkan mereka akan mengintimidasi kita. Itulah orang-orang dunia. Di sisi lain, kita sering merasa terlalu buruk dan tidak layak sama sekali untuk menerima anugerah kasih Tuhan yang luar biasa itu. Tapi saudara, apakah reaksi Allah sama seperti reaksi orang-orang di sekeliling kita? Apakah Tuhan memilih untuk menjauhi kita? Saya mau katakan, Tuhan itu tidak seperti itu. Justru sebaliknya, Tuhan memilih untuk mendekati kita, bahkan berlari, merangkul dan mencium kita, sama seperti seorang bapa yang merangkul anak yang hilang ketika anak itu kembali kepadanya. Saudara, dari mana saya bisa berkata seperti itu? Kita bisa melihatnya dengan jelas seperti yang ada tertulis dalam Alkitab, yaitu lewat kisah anak yang hilang, Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Kita sudah tahu bagaimana sikap si anak durhaka itu yang sungguh sangat keterlaluan. Ia meminta hak warisannya selagi ayahnya masih hidup, lalu hidup berfoya-foya. Ia memilih meninggalkan ayahnya dan mengejar segala kenikmatan yang ditawarkan dunia. Apa yang terjadi kemudian? Kehancuran yang terjadi. Namun ia pun menyesal dan memutuskan untuk kembali kepada bapaknya. Saudara yang terkasih, ketika kita melakukan pelanggaran, dosa, dan ketika kita menyesal, Bapa kita sudah menunggu kita. Dia akan berlari mendapati kita, menjemput kita ketika dia melihat bahwa kita sudah menyadari akan kesalahan kita.
Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jika saudara tengah menanti sesuatu yang saudara tidak tahu kapan datangnya, apa perasaan saudara ketika apa yang ditunggu itu akhirnya hadir? Pasti kita akan memiliki perasaan bersuka cita, melonjak kegirangan. Akhirnya yang saya tunggu datang juga. Dan mungkin kita akan bergegas untuk mendapatkan apa yang kita tunggu. Begitupun dengan cerita si bungsu. Ayahnya atau bapaknya bergegas lari untuk menyongsong dia. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia. Bukan saja berlari untuk mendapatkan dia, tapi dikatakan di sana bahwa ayahnya merangkul dia dan mencium dia. Lihatlah bagaimana besarnya sukacita Tuhan. Bukannya menolak kedatangan anaknya yang sudah begitu berdosa, bukannya mengusir atau memusuhi, memberi hukuman dan sebagainya, tetapi dikatakan dia berlari mendapatkan sang anak, lalu langsung merangkul dan mencium. Dia tidak menanti dengan berdiam di tempat, tetapi dia langsung berlari mendapatkan anak yang hilang. Dan seperti itulah bentuk hati Bapa kepada kita anak-anaknya. Kasihnya yang begitu besar mendorongnya untuk berlari ke arah sang anak, langsung memeluk dan mencium. Bukan memukul, menampar atau menghukum, bukan menghapuskan hak sebagai anak, mengusir, tetapi menerima kembali dengan penuh sukacita. Hanya memeluk dan mencium? Tidak. Tetapi ayahnya berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikan itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebuah pesta besar pun segera disiapkan menyambut kedatangan atau kembalinya anak bungsu. Saudara yang terkasih, begitu pun yang terjadi dalam kehidupan kita. Allah menyambut kita ketika kita bertobat dan kita mau kembali kepada Tuhan. Apapun dosa yang pernah kita lakukan, seberapa besar pun itu, Tuhan akan menyambut kita seperti itu. Tepat seperti Bapa yang menyambut anaknya yang hilang. Dalam perumpamaan anak yang hilang, jangan pernah malu karena engkau mantan pendosa. Malulah jika kita tidak memiliki penyesalan. Malulah jika kita tidak mau bertobat. Jangan dengarkan apa kata orang tentang dirimu yang dulu. Bapa begitu mengasihimu. Ketika dunia dan sekelilingmu mungkin melihat rupa, gaya hidup dan materimu, ingatlah bahwa Dia Allah yang tidak pernah melihat rupa kita. Dia melihat hati kita, Dia melihat pertobatan kita dan apa adanya diri kita. Dalam Mazmur Daud pun hal ini dengan jelas dikatakan, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang pada orang-orang yang takut akan Dia. Hati Bapa yang penuh kasih dan penuh pengampunan seperti inilah yang mewarnai sikap Tuhan kepada kita semua. Bukankah ini sangat luar biasa? Tuhan mengatakan bahwa Dia siap untuk membuang dosa kita sejauh timur dari barat, melemparkannya jauh dalam tubir laut, tidak lagi mengingat-ingat dosa kita. Bahkan dikatakan siap untuk dibenarkan oleh Allah melalui Yesus Kristus. Bukan sekedar dipulihkan, diampuni, tapi malah dibenarkan. Hati Bapa adalah hati yang penuh belas kasih. Dia merindukan kita yang terlanjur hilang, dan Dia berharap kita akan kembali kepadanya. Itulah yang akan menyukacitakan hatinya lebih dari apapun. Dan biarlah kita juga sebagai orang tua memiliki hati seperti Bapa. Jangan pernah memojokkan anak-anak kita, tetapi mari rangkul mereka, cium mereka, peluk mereka, agar mereka mendapatkan kasih sayang sama seperti Tuhan mengasihi kita. Saudara yang terkasih, sadarlah, bertobatlah, datanglah kepadanya, dan jangan kita menganggap enteng kasih karunia Allah. Ketika kita masih diberikan waktu dan kesempatan, datang kepadanya. Dia menunggu kita dengan tangannya yang terbuka. Dia datang menghampirimu, menawarkan kasih, damai sejahtera, bahkan pengampunan. Saya percaya kita semua anak-anak Tuhan
merespon kasih Tuhan dengan melakukan apa yang menyukakan hati Bapa. Amin. Kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan kami naikkan kepadamu. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami Tuhan, ketika kami sadar akan dosa dan pelanggaran kami, maka kami harus datang kepadamu, berlari kepadamu, karena Engkau Tuhan menunggu kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau tidak menghakimi kami Tuhan. Terima kasih, Engkau tidak memperhitungkan segala kesalahan-kesalahan kami di masa lalu, tetapi Engkau menyediakan masa depan yang baik bagi kami yang selalu mengandalkan Engkau. Teruslah menyertai dan memberkati kami di sepanjang hari ini Tuhan. Dan biarlah kebenaran firman-Mu menjadi pelita dalam kehidupan kami, agar terus menerus kami boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sahabat El Shaddai Ministry. Biarlah kita kembali disegarkan oleh renungan pagi ini. Dan ingatlah, semerah apapun dosa dan pelanggaranmu, ketika engkau sadar, ketika engkau datang kepada Tuhan, ketika engkau menyesali semuanya, maka Dia akan menghampirimu, memelukmu dengan kasih-Nya yang sungguh luar biasa. Jaga kesehatan keluargamu juga, prokes. Selamat berkarya, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus menyertai, memberkati, dan melindungi kita sepanjang hari ini. Haleluya. Shalom, selamat pagi.